Hai, selamat pagi. Shalom untuk semuanya. Saya percaya bahwa pagi hari ini Anda tetap berada di dalam hadirat Tuhan dengan satu kerinduan yang besar untuk terus berada bersama dengan Tuhan dalam hadiratnya. Dan saya percaya bahwa disitulah letak kekuatan hidup kita. Karena itu mari kita datang dengan ucapan syukur oleh karena Tuhan kita itu baik. Amin. Karena itu mari kita datang dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini. Haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembahmu. Sekali lagi katakan sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu ya Tuhan. Mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sekali lagi mari kita datang kepada Tuhan. Katakan ini, haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Amin. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu ya Tuhan. Mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sekali lagi, mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Katakan ini, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Amin. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembahmu. Mari kita angkat tangan kita, katakan bersama-sama, tinggikan namamu ya Tuhan. Mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu.
tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Sekali lagi, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain, amin, seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, katakan besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Mari kita sembah, mari kita sembah Tuhan. Kami meninggikan Engkau Allah kami, sebab tiada yang lainnya, hanya Kau yang layak disembah. Wow, 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 wow. Haleluya. Kami meninggikan-Mu, sebab Kau Allah kami, dahsyat dan ajaib. Hiralah matakan darah-Mu, hiralah masandara-Mu. Haleluya. Kami mencintai-Mu, kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh, untuk itu pagi ini kami datang menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Oh, oh, haleluya, 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 haleluya. Hiralah matakan darah-Mu, hirana-Mu shandara-Mu. Yesus Tuhan, hadirat-Mu di sini Tuhan. Engkaulah kekuatan dan pengharapan kami. Takkan pernah Kau tinggalkan orang yang percaya padamu. Oh, haleluya. Kirana matakan darah-Mu, kirana mutakanda, kirana mukandara-Mu. Haleluya. Oh, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Hati kami haus, hati kami lapar akan Engkau. Biar pagi hari ini Kau yang menjadi pusat daripada perhatian kami. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Haleluya. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu bersama-sama. Katakan ini. Haleluya. Tuhan, Kau layak disembah.
Terima kasih ya Tuhan. Biar pagi hari ini hati kami terus haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan ini hadirat Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin. Katakan sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah segenap rencanamu. Amin. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan, ini hidup kami. Kami bawa kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Pakailah hidup kami sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Supaya kehidupan kami adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Seluruh keputusan hidup kami adalah menyenangkan-Mu. Sebab kami ini adalah anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Kami percaya bahwa kasih-Mu selalu baru di hidup kami. Itu yang membuat kami selalu memiliki pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Wow, saya percaya bahwa Tuhan tetap sungguh-sungguh ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena Dia Allah yang setia di hidup kita. Amin. Nah, kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan. Anda bisa
Ambil Alkitab Anda, ambil juga catatan untuk kita bisa mencatat setiap perenungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saudara, kalau saudara hari ini ada dalam permohonan doa, dalam pergumulan doa, saudara bisa masukkan langsung di live chat yang sudah dibuka. Nanti di ujung daripada acara pagi ini saya akan mendoakan Anda. Dan saya percaya mujizat Tuhan sedang terjadi. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita bersama-sama di Amsal pasal 24. Ya, masih di pasal 24. Amsal pasal 24 sekarang ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-34. Oke. Saya akan bacakan buat saudara. Juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak. Memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Siapa berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan dikutuki bangsa-bangsa. Dilaknatkan suku-suku bangsa. Tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia. Mereka akan mendapat ganjaran berkat. Siapa memberi jawaban yang tepat mengecup bibir. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar. Siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab dan menipu dengan bibirmu. Janganlah berkata sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku mendengarnya, memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah saudara, dari pembacaan Alkitab ini, mari pagi hari ini kita belajar satu topik ya. Topik yang saya berikan adalah ini, selesaikan pekerjaanmu. Apa ini maksud dengan supaya kita menyelesaikan pekerjaannya? Nah topik ini di ayat yang ke-27 kita ulangi baca ya. Ayat 27 dikatakan begini, selesaikanlah pekerjaanmu di luar. Siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Yang dimaksud di Alkitab selesaikan pekerjaanmu adalah ini. Saudara, lakukanlah segala sesuatu itu sampai selesai. Bicara soal kita ini terhindar dari apa yang namanya kemalasan. Selesaikan itu berarti membutuhkan sebuah perjuangan, sebuah keputusan untuk kita ini tidak separuh-separuh. Tetapi kita menyelesaikannya dengan baik. Nah untuk itu saudara, kata menyelesaikan itu berarti ada unsur kerajinan di dalamnya. Ada sebuah target di dalamnya. Ada sebuah visi. Jadi ini bicara soal kehidupan di mana Alkitab menasihatkan kita. Orang itu tidak boleh malas. Orang itu harus rajin. Ada sebuah usaha di dalamnya. Waktu yang lalu saya sampaikan kepada Anda bahwa segala usaha yang kita lakukan itu selalu akan mendapatkan upah, kata Alkitab. Ya, orang yang bersemangat itu akan mendapatkan upah. Tentunya melakukan pekerjaan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita terjebak pada kemalasan, itu akan membuat kita akan menyesal kemudian. Karena apa? Kita tidak melakukan apa-apa. Kita gagal memenuhi target hidup kita. Untuk itu saudara, pagi hari ini mari kita mulai belajar bahwa hidup itu perlu target, hidup itu perlu visi, hidup itu perlu namanya kerajinan, hidup itu perlu usaha. Itu adalah bagian yang kita lakukan. Dan saya percaya kalau kita melakukan bagian kita dengan baik, maka mata kita akan melihat ada satu bagian yang Tuhan lakukan. Apa itu? Mujizat terjadi. Berkatnya dicurahkan buat hidup kita. Amin. Karena itu jangan malas, jangan terjebak pada kemalasan, tapi mari kita belajar untuk menguasai diri kita, melakukan bagian kita yaitu kerajinan, sehingga dengan demikian maka berkat Tuhan akan ada pada kita. Amin. Nah, untuk itu pagi ini kita akan belajar 3 hal, Saudara. Apa yang dimaksud dengan menyelesaikan pekerjaan? Selesaikan pekerjaanmu. Artinya apa? Yang pertama, coba ayat ke-30. Kita baca 30 ya. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi.
Alkitab berkata begini, aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Artinya begini, Tuhan itu melewati bukan melewati seperti jalan begitu enggak, tetapi kayak begini, kemalasan itu tidak akan menarik perhatian Tuhan. Dilalui begitu saja. Jadi poin yang pertama adalah gini, pemalas akan dilalui oleh Tuhan. Tuhan tidak menaruh perhatian kepada orang-orang malas. Tuhan itu selalu menarik perhatian kepada kerajinan. Saudara, kita ini bisa dilahirkan di keluarga yang bisa berbeda-beda. Ada orang yang dilahirkan di keluarga yang berkekurangan. Ada juga orang yang dilahirkan di dalam keluarga yang berkecukupan. Tetapi apa yang akan membedakan di antara keduanya di masa depannya adalah kerajinannya. Itu yang membedakan. Saya melihat ada orang-orang yang dilahirkan di keluarga yang penuh dengan kekurangan. Keluarga yang miskin. Tetapi anak ini adalah anak yang rajin. Anak yang punya target. Anak yang punya usaha di dalam kehidupannya. Dia berusaha. Nah, di tengah-tengah usaha itulah saya percaya Tuhan itu memberkati. Saya waktu yang lalu ketemu dengan satu anak. Bukan satu anak lah, ini seorang manajer. Bukan anak ya. Sudah manajer dalam perusahaan yang besar. Satu hari dia datang kepada saya, dia dari luar kota, ya dari kota-kota di sekitar Surabaya ini, tapi di luar kota. Dia suatu saat telepon dengan saya, Pak Yudi, minggu depan saya ke Surabaya, saya kepingin ketemu dengan Pak Yudi. Oh iya, saya belum kenal sama anak orang ini, saudara. Lalu dia bilang, Pak, saya beberapa kali melihat khotbah di YouTube, ya khotbahnya Pak Yudi, saya diberkati dan saya pingin ketemu dengan Pak Yudi. Oke, akhirnya satu saat ketemu dengan saya. Lalu kita makan siang bersama-sama. Lalu dia cerita, Pak, saya ini dari keluarga miskin. Keluarga yang tidak punya. Saya ini cuma lulusan SMA waktu itu. Saya kepingin kuliah tapi saya nggak punya kesempatan karena kan terbatas keuangannya. Akhirnya saya mencoba untuk mengadu nasib katanya ya di Surabaya. Saya sejak kecil diajar oleh orang tua saya untuk memiliki nilai-nilai kekristenan. Sekalipun kamu kurang, sekalipun kamu miskin, tapi saya bukan gara-gara itu lalu saya kompromi dengan dosa. Lalu saya tidak jujur, nggak boleh begitu. Sekalipun saya dalam kebutuhan dan kekurangan, hidup jujur itu harus. Makanya saya cari kerjaan di Surabaya. Saya dapat pekerjaan, Pak. Susah sekali cari lulusan SMA cari kerjaan di Surabaya. Ya, saya akhirnya dapat pekerjaan jadi tukang parkir di sebuah restoran. Oh iya, saya bilang nggak apa-apa karena memang itu ya kalau itu dilakukan dengan baik, saya pikir Tuhan akan memberkati. Ya itu, Pak. Saya mencoba bekerja dengan baik, dengan jujur. Satu hari saya masih ingat ada satu bos lagi makan di restoran itu. Satu hari dia kasih saya uang parkir. Waktu itu parkir mobil masih 1.000, Pak. Saya dikasih 5.000. Waduh, saya waktu itu masih pagi, saya nggak ada kembalinya. Lalu saya bilang, Pak tunggu ya, saya coba ambil tukar uang ini. Ya saya coba lari nggak ketemu. Nah, pas saya sudah dapat saya kembali, ternyata bosnya sudah nggak ada, Pak. Udah meninggalkan saya. Ya sudah, saya simpan. 1 bulan atau 2 bulan kemudian bos ini makan di situ. Saya masih ingat wajahnya. Begitu dia mau pulang, dia mau bayar parkir. Saya bilang nggak usah, Pak, uang bapak di saya 4.000. Saya kembalikan dia 3.000. Ya mungkin di pikiran bos ini ya mungkin lihat ini di model di zaman kayak begini ada tukang parkir yang jujur kayak begini. Akhirnya bosnya pergi. Satu saat bos ini lagi mengalami masalah. Masalahnya apa? Terjadi pencurian di pabriknya. Usut demi usut ternyata satpamnya bikin kesalahan. Kerjasama dengan pencurinya. Akhirnya satpamnya dipecat, dikeluarkan. Bosnya ini bingung. Di zaman begini cari orang jujur di mana ya? Tiba-tiba bos ini ingat saya. Ya, karena saya pernah mengembalikan uangnya. Akhirnya bos ini makan lagi dan saya ditawarin, Pak. Saya ditanya, kamu dapat berapa sebulan dari parkir begini? Saya bilang sekian ratus ribu. Oh nanti tak gaji 2 kali lipat, mau gak kamu ikut aku jadi satpam di perusahaanku? Saya bilang mau, Pak, mau. Akhirnya saya kerja di situ.
dan dia bekerja dengan baik. Ya dilaporkan semua orang ini mobil keluar masuk dicatetin semua tiap bulan laporannya, padahal nggak diminta. Bosnya dikasihin bosnya baca laporan apa ini, pokoknya dia dengan rajin pos satpamnya bisa bersih rapi, dia pagi-pagi dia melakukan tugas jamnya dengan baik dan lain sebagainya. Bosnya sampai kagum sama dia, ini satpam luar biasa, rajinnya luar biasa. Satu saat saudara, ya bosnya ini ngalami masalah lagi. Pabriknya ini, gudang di pabrik ini stok barang-barangnya nggak sesuai dengan laporannya. Begitu diperiksa, banyak barang yang hilang. Dan akhirnya usut ternyata kepala gudang yang bikin masalah. Waduh, akhirnya kepala gudang itu juga dipecat. Bos ini naik di lantai atas lihat ke jalan, siapa ya yang bisa gantian kepala gudang. Tiba-tiba dia lihat satpam itu. Satpam itu lagi ngatur-ngatur parkir mobil. Dalam hatinya, kenapa nggak satpam ini? Memang dia nggak pengalaman, tapi ini orang jujur. Aku nggak perlu orang pengalaman. Pengalaman itu bisa diajari, bisa nanti diajari. Yang penting aku ketemu dengan orang yang jujur, bisa diandalkan. Kenapa nggak satpam ini aja? Akhirnya satpam ini dipanggil, saudara. Lalu, kamu mau nggak naik? Tapi saya minta kamu jujur. Oh iya Pak, saya akan berusaha dengan baik. Oke, kamu jadi kepala gudangnya. Kaget, dia kok bisa tinggi banget dari satpam ke kepala gudang karena gak ketemu orang. Tapi itu promosi dari Tuhan. Akhirnya jadi kepala gudang. Jadi kepala gudang, gudangnya bagus, laporannya diberikan, dan bosnya waktu periksa semuanya baik. Anak ini rajinnya luar biasa. Dia berusaha dengan baik. Akhirnya sampai satu saat, karena mungkin lulusan SMA, anak ini rajin tapi mungkin tingkat pengalaman dan pengetahuannya agak terbatas. Akhirnya bosnya bilang gini, kamu mau gak kuliah lagi? Anak ini bilang, Pak, kalau saya diberi kesempatan saya mau kuliah. Cuma saya belum ada dananya. Oke, kantor kasih kamu beasiswa, kamu kuliah. Tapi saya mau pekerjaanmu tidak terlantar, semua baik. Akhirnya anak ini mau, saudara. Dia ambil yang kuliah yang bisa atur waktu dengan baik. Dan akhirnya sekian tahun kemudian dia lulus, saudara. Bukan nilai yang terbaik, tapi lumayan baik. Ya, lumayan baik. Akhirnya bosnya kasih selamat. Dan bosnya bilang gini, kalau kamu sudah lulusan seperti ini, kamu gak cocok jadi kepala gudang. Ya, biar kepala gudang kasih yang lain, kamu sudah memuridkan, mengajari orang lain. Ya, saya lagi merintis satu perusahaan di kota ini, saya angkat jadi kepala atau manajer dari perusahaan di kota lainnya. Oke, kamu pergi ke situ. Dan dia pergi ke situ menjadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan yang sampai hari itu ketika kami ketemu dia menjadi kepalanya, kepala cabangnya. Wow, waktu saya dengar itu, saya tahu firman Tuhan ini. Orang yang rajin itu pasti diberkati oleh Tuhan. Apalagi dia hidup di dalam kebenaran. Kerajinan itu bersama dengan kebenaran. Oh, Tuhan tidak akan pernah melalui orang seperti ini. Tapi kata Alkitab, justru ketika orang malas, orang yang terjebak pada sebuah kemalasan, Tuhan itu melaluinya, dilewati saja. Karena apa? Tuhan tidak pernah menemukan sebuah tanggung jawab yang dikerjakan oleh orang ini. Karena itu firman Tuhan berkata, jangan malas. Amin. Nah, kenapa kita ini disebut orang yang akan dilalui Tuhan? Karena begini, saudara, pemalas itu adalah orang yang suka menunda. Sifat dari seorang pemalas itu adalah ini, suka menunda. Perhatikan, kalau Anda hari ini suka menunda, Anda akan terjebak pada sebuah kemalasan. Di mana menunda itu adalah begini, Anda lebih tertarik kepada sesuatu yang kadang-kadang bukan yang penting. Sehingga Anda menggantikan sesuatu yang penting kepada yang tidak penting. Itu pemalas. Seringkali begitu. Pekerjaannya selalu yang suka mepet-mepet begitu loh. Ya, gak pernah mempersiapkan dengan baik. Karena apa? Dia menunda. Menunda untuk taat kepada Tuhan juga bisa. Itu adalah spirit malas. Roh kemalasan itu begitu. Anda masih menyukai sesuatu yang lain. Padahal Anda tahu ini salah. Anda tahu ini dosa. Tapi karena suka menunda, akhirnya kita terikat pada dosa itu. Nah, menunda itu adalah sifat kemalasan. Karena itu ayo belajar. Saya juga berkata buat diri saya, ayo belajar. Jangan suka menunda. Menunda itu adalah sifat kemalasan.
Halo, amin. Lalu yang kedua artinya apa? Yang kedua adalah ini, pemalas itu adalah seorang yang tidak mau mengembangkan potensinya. Orang ini adalah orang yang sebenarnya Tuhan letakkan potensi yang luar biasa di dalam hidupnya. Tapi orang ini tidak mau mengembangkannya. Ya, orang ini tidak mau mengembangkan potensi itu. Sehingga orang ini tinggal di dalam sesuatu yang tidak bisa buat apa-apa. Sayang. Padahal dalam dirinya ada potensi. Ada hal yang bisa digali. Ada yang bisa Tuhan lakukan lewat hidupnya. Tapi karena orang ini malas, dia tidak peduli dengan potensi itu. Ya, dia lebih sibuk kepada tadi sesuatu yang tidak penting. Ya, yang akhirnya menjadi sebuah hambatan dalam hidupnya. Contoh, ya, kita ini lebih suka main game daripada misalnya kalau Anda suka sebenarnya Anda punya waktu untuk misalnya belajar musik, piano atau lain sebagainya. Anda bisa dengan piano atau gitar itu atau drum atau apa, Anda sebenarnya bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Tapi gara-gara malas potensi hidupnya, padahal secara skill Anda harusnya punya. Kita ini ada orang-orang tertentu yang dipanggil punya kayak feeling artnya itu begitu luar biasa. Dia bisa mainkan belajar dengan mudah main musik dan dia bisa dengan musik itu mungkin dia bisa melayani Tuhan. Dengan musik itu juga dia bisa punya pekerjaan. Tapi karena orang malas, orang ini tidak pernah menggali potensi. Dia sibuk di depan TV main game. Di depan komputernya main game terus. Saya ngomong gini, main game bukan dilarang. It's okay, gak apa-apa. Saudara perlu dengan saya, kita ini santai aja. Artinya begini, kita ini penuh hiburan. Tapi itu tidak boleh menggantikan sesuatu yang kekal di hidup kita. Itu namanya beban yang bukan daripada Tuhan. Harus kita tanggalkan. Amin. Amin. Karena itu setiap orang harus menggali potensi di dalam hidupnya. Lalu berikutnya apa? Pemalas itu ya yang akan dilalui oleh Tuhan. Kenapa? Karena orang pemalas itu selalu menghitung untung ruginya. Nah, ini bahaya. Seorang pemalas itu selalu menghitung untung dan ruginya. Kira-kira ini cuan gak? Atau beruntung-untung gak? Menguntungkan gak buat aku? Kira-kira ini. Jadi orang pemalas itu selalu dirinya itu menjadi pusat dari apa yang dia lakukan. Sehingga dengan demikian dalam mengikut Tuhan pun dia akan punya sikap itu. Untung dan rugi. Kenapa? Karena itu yang terus jadi kebiasaan hidupnya. Kalau tidak menguntungkan aku, ngapain aku ikut Tuhan? Kalau doa aku nggak didengar, ya aku tidak akan pernah ikut Tuhan. Akhirnya kita ikut dengan Tuhan itu dengan banyak syarat. Kita ikut Tuhan itu dengan banyak ancaman. Ya, nanti kalau aku disembuhkan Tuhan, aku akan mengikut Tuhan. Saudara, ini perlakuan yang tidak baik kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita mengikut Tuhan itu bukan karena yang lalu saya bilang bukan karena berkatnya saja. Kita mengikut Tuhan karena memang kita mengasihi Tuhan. Dari situlah kita akan bisa melihat kebaikan Tuhan yang sempurna di hidup kita. Amin. Karena itu pemalas akan dilalui oleh Tuhan. Tetapi seorang yang rajin pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu poin 1. Poin 2. Poin 2 coba ayat yang ke-33 kita baca. Ayat 33. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Orang malas itu suka tidur, makan, tidur lagi, makan, tidur lagi. Ya, habis makan tidur lagi, melipat tangan. Orang ini adalah orang yang tidak punya tujuan hidupnya. Jadi yang kedua adalah pemalas itu akan kehilangan tujuan hidup. Orang ini lebih sibuk dengan tidur, makan, tidur, makan. Orang padahal kehidupan kita itu harus punya target, ya. Pemalas itu kata Alkitab di Amsal pasal 21 ayat 25 dikatakan pemalas itu akan dibunuh oleh keinginannya. Pemalas itu akan dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja, nggak punya tujuan. Dan pemalas itu dikatakan dibunuh oleh apa? Oleh tangannya. Tangannya apa? Ya dilipat tadi. Tangannya pengen gak bekerja. Tangannya gak melakukan apapun. Dia gak kehilangan tujuan. Padahal saudara, hidup kita tuh harus punya tujuan. Tadi saya bilang hidup kita tuh harus punya target. Saya hari ini punya target dalam hidup saya. Tidak salah. Saya bawa target saya kepada Tuhan. Saya berdoa. Dan yang sering saya alami adalah ini.
Ketika saya memasang target, lalu dengan target itulah saya ini jadi bersemangat. Dengan target itu saya menjadi berusaha. Jadi dengan target itu saya tidak terjebak dalam kemalasan. Tapi ketika saya sungguh-sungguh punya target itu, yang saya dapat malah, yang sering saya dapat adalah Tuhan itu menambahkan atau melebihi target saya yang saya canangkan. Kadang saya terkagum-kagum dengan Tuhan. Bukan masalah targetnya, tapi Tuhan itu melihat sebuah kerajinan. Tuhan tuh lihat sebuah usaha. Ya, usaha dengan kejujuran, usaha dengan bekerja keras, dengan kejujuran, dengan tinggal dalam kebenaran. Itu yang Tuhan perhatikan. Tadi yang saya bilang, itu yang tidak akan pernah dilalui, tapi pemalas itu dilalui. Itu yang tidak pernah dilalui oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan bertemu dengan orang yang berusaha melakukan bagiannya dengan baik. Dan saya percaya ada bagian Tuhan yang terbaik juga akan dilakukan buat hidup kita. Halo, amin. Karena itu ayo setiap kita tuh taruhlah tujuan dalam hidupmu. Setiap orang harus tahu tujuan hidupnya. Saya sering kali bertanya kepada anak-anak muda yang ketemu yang masih kuliah. Ya, kamu kira-kira setelah ini 10 tahun ke depan mau jadi apa? Itu pertanyaan. Ya, 15 tahun lagi mau jadi apa? Saudara, target itu harus ada dalam hidup kita. Karena itu yang akan membuat kita ini bekerja keras. Itu akan membuat kita ini menjadi orang rajin. Ya, pemain basket ikut klub. Kalau dia cuma ikut klub terus, latihan terus, ya secara profesional latihan terus tanpa ada pertandingan, lama-lama jadi lemes. Lama-lama jadi males. Karena apa ya? Sudah main aja. Tapi kalau dia memang jadi profesional, pasti dia harus ikut kompetisi. Ya, dia ikut pertandingan. Nah, pertandingan itu meningkatkan adrenalin di mana kita ini menjadi orang yang latihan terus karena punya target. Ya, orang yang punya target itu mendorong dia untuk bekerja keras. Karena itu tujuan itu harus ditetapkan. Nah, saya tanya tadi sama anak-anak muda. Ya, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan anak muda yang saya tanya gini, di luar kota di Kalimantan waktu itu saya ketemu dan saya tanya, nanti 15-20 tahun lagi mau jadi apa? Dia bilang, Pak, saya mau jadi bupati. Wow, waktu saya dengar itu hati saya bersemangat. Oh iya, kamu kuliah apa? Sekarang dia kuliah apa? Kayak hukum atau apa, saya nggak ganti jawab, lupa waktu itu. Ya, kuliah. Oke. Waktu itu ya, dia masih kuliah. Wow, luar biasa. Kamu mau jadi bupati? Mau, Pak. Saya lagi berdoa untuk itu. Wah, saya bilang, saya doakan ya. Saya doakan kamu supaya nanti jadi bupati ya. Ya, ini hari ini saya lagi dengar dia sudah mulai bekerja, dia sudah lulus, dia bekerja di pemerintahan sekarang. Dengan gaya hidup yang jujur, yang tegas kepada semua keinginan dosa. Saya percaya promosi itu dari Tuhan. Saya lagi doakan supaya anak ini nanti sungguh-sungguh akan jadi bupati. Bupati yang takut akan Tuhan. Bupati yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Nah, dari situ kita bisa melihat target itu bisa kita capai. Nah, tujuan itu membuat kita bersemangat. Ayo saudara, mungkin hari ini yang kuliah atau para suami, coba lihat ada sebuah target dalam hidupmu. Apa yang harus kita lakukan? Umur sekian Anda akan lakukan ini. Umur sekian itu harus menjadi sebuah target. Dengan demikian itu akan menggerakkan semua semangat usaha Anda. Ya, menggerakkan semua yang ada dalam hidupmu. Saya juga punya target dalam hidup saya yang terus saya bawa kepada Tuhan. Bukan bicara soal ambisi pribadi, bukan. Tapi bicara soal target kerohanian saya. Saya harus mengalami ini dengan Tuhan. Saya harus begini. Sebagai seorang papa juga saya akan punya target untuk sekolahin anak saya ya sampai tingkat tertentu. Saya sudah berjanji kepada mereka untuk memberikan contoh ini, warisan dan lain sebagainya. Itu sudah ada target dalam hidup saya. Ayo yang pacaran punya target kapan menikah. Jangan ngeflow terus. Ya, jangan nantilah. Kapan yang wanita tanya kapan kita mau nikah? Tenang, ngeflow aja. Saudara, bahaya kalau Anda pacaran dengan orang begitu. Nanti anakmu butuh susu, nggak punya uang, ngeflow aja, bisa meninggal tuh anaknya. Karena bapaknya nggak punya target. Target itu penting. Amin. Tujuan itu penting. Itu yang membuat kita akan bisa sampai kepada usaha. Karena saya percaya tadi saya bilang semangat itu akan mendapatkan upah. Kita baca ya. Ya, kemarin sudah saya baca. Yuk kita baca ulang ya. 2 Tawari
pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Coba. Yuk kita baca ya. 2 Tawari 15 ayat 7 dikatakan gini. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan apa? Lemah semangatmu. Karena apa? Ada upah bagi usahamu. Alkitab ini menyatakan buat hidup kita. Dikatakan tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Ada upah yang menanti bagi orang yang bersemangat. Orang yang punya tujuan. Ya, karena ada upah yang Tuhan berikan buat hidup kita. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Coba kita akan kembali ke Amsal pasal 24 tadi. Sekarang kita baca ayat yang ke-34. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Dikatakan yang ketiga, pemalas akan tinggal di dalam kemiskinan. Pemalas akan tinggal terus dalam kekurangan. Padahal tadi saya bilang Tuhan itu telah menyediakan upah bagi orang yang mau berusaha. Bagi beberapa orang yang hari-hari ini saudara mengalami sebuah trauma. Karena Anda bekerja lalu Anda mengalami sebuah masalah dalam pekerjaanmu. Gara-gara itu Anda trauma sehingga Anda rasanya mau bangkit lagi susah. Saudara dengar saya baik-baik. Jangan terus tinggal dalam keadaanmu. Mari kita berdiri di atas firman Tuhan tadi berkata. Ada orang yang bersemangat, ada orang berusaha, maka orang ini akan mendapatkan upah dari Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Karena itu bangkit. Kata bangkit kemarin saya sudah singgung. Kata bangkit itu berarti lihat keadaanmu. Keadaan yang bagaimana. Kita ini punya Bapa di surga yang memelihara hidup kita. Karena itu saudara berkat Tuhan itu pasti diberikan buat hidup kita. Asal satu ini, jangan malas. Kalau kita malas kata Alkitab, kemiskinan itu akan datang menyerbu kita. Seperti orang yang bersenjata mengikat hidup kita lalu kita tinggal di dalamnya. Saudara, Tuhan ingin memberkatimu dan memberkatiku. Tuhan ingin membuat hidup kita menjadi kehidupan yang diberkati. Untuk itu jangan terus tinggal dalam kemalasanmu. Mari kita bangkit, mari kita berusaha. Ya. Saya tulis begini, kemiskinan akan menjadi sahabat bagi si pemalas yang membiarkan potensi dan waktunya hilang begitu saja. Kemiskinan itu akan menjadi sahabat bagi mereka yang malas. Ya, bagi mereka yang membiarkan potensi hidupnya hilang. Karena itu ayo anak-anak muda, orang-orang yang sudah berkeluarga sekalipun, mari kita menjadi seorang yang rajin. Saya percaya saudara, ya jangan memikirkan hal yang besar dulu kalau itu belum bisa sampai sana. Tapi yang sederhana saja. Tapi asal Anda adalah orang yang berusaha. Anda adalah orang yang tidak malas. Saya percaya berkat Tuhan atas hidup kita. Amin. Nah untuk itu biar pagi hari ini kita belajar 3 hal. Di mana selesaikan pekerjaanmu. Kita tidak terjebak pada sebuah kemalasan. Kenapa? Karena pemalas itu akan dilalui oleh Tuhan. Dilewati begitu aja. Mata Tuhan tidak terlalu tertarik bagi orang-orang yang malas. Karena Tuhan itu ingin memberkati orang-orang yang rajin. Ya. Lalu yang kedua adalah pemalas akan kehilangan tujuan hidupnya. Pemalas akhirnya kehilangan target dalam hidupnya. Dia kehilangan juga upah daripada Tuhan. Lalu yang ketiga, pemalas akan tinggal dalam kemiskinan. Orang-orang yang rajin akan diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang mau berusaha tidak akan pernah luput dari perhatian Tuhan. Amin. Amin. Usaha kita itu tidak akan pernah mengkhianati sebuah hasil. Usaha yang keras bagi kita akan sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Mari kita lakukan bagian kita dengan setia. Lakukan bagian kita dengan setia. Ayo jangan malas. Saya sebagai hamba Tuhan pun tidak boleh malas. Ya di tengah-tengah pandemi yang seperti ini. Beberapa gereja belum bisa beribadah secara onsite atau offline. Ya, tapi namanya memberikan firman Tuhan tidak akan pernah berhenti dari mulut hamba Tuhan. Makanya saya pagi-pagi seperti ini. Ya, saya berkata buat hidup saya tidak boleh berhenti menyampaikan firman Tuhan. Tidak boleh berhenti menyampaikan perenungan Tuhan. Saya tidak boleh malas. Ya, saya harus terus menyampaikan firman Tuhan. Pagi-pagi jam 6 pagi. Tentunya 1 jam sebelumnya saya sudah bangun menyiapkan semuanya. Dan dengan tim yang ada, Anda gak kelihatan ini di depan saya banyak orang. Tim yang menyiapkan acara ini. Oh mereka, saya kagum dengan mereka pagi-pagi benar. Harusnya mereka masih enak-enak tidur hari itu. Tapi mereka datang bersama-sama.
di tempat ini untuk melayani Tuhan. Untuk menyampaikan, untuk menolong biar firman Allah terus disampaikan. Saya percaya berkat Tuhan juga akan diberikan buat orang-orang seperti ini. Karena apa? Orang ini keluar dari kemalasannya. Dengan kasihnya mereka terus melayani Tuhan. Amin. Amin. Saya juga berkata buat diri saya, tidak boleh malas. Yudi tidak boleh malas. Harus terus menyampaikan firman Tuhan. Karena itu saya ajak kita sama-sama. Ayo bersama dengan jemaat. Jangan jadi orang yang malas. Mari kita jadi orang yang rajin. Saya percaya hikmat Tuhan akan menuntun kita. Dan setiap kita akan menemukan jawaban daripada Tuhan. Karena apa? Visi, target daripada Allah itu menyertai kita. Ada upah yang menanti hidup Anda. Amin. Amin. Nah, untuk itu biar pagi hari ini, saudara, saya mau berdoa buat saudara. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, hidup kita kepada kita, bawa hidup kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memberkati hidup kita. Perkara-perkara kita tidak ada yang terlalu susah bagi Tuhan. Sebab Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Mari angkat tanganmu. Katakan ini. Ku sembahkan Tuhan. Ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu, ku sembahkan Tuhan. Katakan ini bersama-sama. Ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu, sembahkan, ku sembahkan. Oh Tuhan, ku sembahkan. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Boleh sekali lagi katakan. Ku sembahkan Tuhan. Oh ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi katakan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, yang beberapa hari ini saudara lagi mengalami sebuah pergumulan di mana kehidupan kita ini penuh dengan persoalan demi persoalan. Di mana kita ini mengalami sebuah banyak tantangan. Kadang-kadang membuat semangat kita lemah. Tapi pagi hari ini saya mau bilang kepada Anda, bangkitlah. Lihatlah keadaanmu. Lihatlah keadaan posisi Anda sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan sedang menyediakan kekuatan baru, upah bagi mereka yang bersemangat. Karena itu jangan lemah semangat kita. Ayo berusaha terus. Saya percaya Tuhan akan membuat Anda menemukan sebuah jalan keluar di hidupmu. Sebuah semangat, sebuah usaha tidak akan pernah sia-sia. Asal Anda menabur di dalam kejujuran, kebenaran. Selalu kepada hal yang baik. Maka Anda tidak akan pernah dilalui oleh Tuhan. Anda akan diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Amin. Karena saya mau berdoa pagi ini. Sebelum saya berdoa untuk semua pokok-pokok doa atau permohonan doa yang telah dimasukkan. Saya akan berdoa buat Anda. Orang-orang yang hari-hari ini Anda di dalam kebutuhan, di dalam pekerjaan. Mungkin ada beberapa orang yang hari-hari ini Anda sedang bingung karena Anda mengalami masalah dalam pekerjaan.
Saya mau berdoa buat Anda. Untuk semangat itu boleh ada padamu. Tidak pernah menyerah. Iblis itu paling susah untuk kalahkan orang yang pantang menyerah. Apalagi orang yang tahu bahwa Tuhan menyertai hidupnya. Wow, kemenangan akan menyertai kita. Amin. Kalau itu adalah Anda, mari angkat tanganmu. Saya mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap orang-orang yang hari ini mungkin sudah kehilangan pekerjaan. Pekerjaannya sudah mulai bangkrut. Atau mungkin omsetnya menurun. Tuhan, hamba berdoa sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan. Karena kami bukan orang-orang yang malas. Kami akan terus berusaha. Kami tidak gampang menyerah dengan situasi yang ada. Sebab kami tahu Allah kami adalah Allah yang menyediakan. Karena itu kami bawa perkara kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang memulihkan pekerjaan demi pekerjaan. Dengan cara yang ajaib. Dengan cara Tuhan. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang tahu bagaimana berkat itu datangnya daripada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau melakukan bagian kami. Yaitu kami mau berusaha. Kami mau tetap bersemangat. Kami tidak terjebak pada kemalasan karena sebuah trauma. Atau menunda sesuatu. Kami tidak mau seperti itu. Kami menjadi orang yang akan rajin melakukan bagian kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau melakukan bagian Tuhan. Yaitu mengadakan mujizat, memberikan berkat perlindungan bagi kami. Di dalam nama Yesus, supaya Engkau yang menghibur, memberikan kekuatan pagi ini ya Tuhan. Biar setiap orang mengalami jamahan Tuhan. Di dalam nama Yesus, mujizat-Mu sedang terjadi. Nah sekarang saya akan berdoa untuk semua permohonan doa yang sudah dimasukkan. Oh di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sama berdoa sekarang untuk beberapa jemaat yang lagi sakit. Mengalami sakit. Ada beberapa orang yang sakit stroke. Kena COVID-19 juga, ada kanker rahim. Hamba berdoa, oh di dalam nama Yesus aku usir penyakit-penyakit ini dari umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku melepaskan kesembuhan. I speak healing, aku memperkatakan kesembuhan mengalir sekarang untuk setiap orang-orang yang sakit. Dalam nama Yesus, sehingga penyakit ini tidak lagi berkuasa. Yang berkuasa adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka hidup kami disembuhkan, tubuh kami disembuhkan. Oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus, maka kami sembuhkan. Itu pagi hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, semua penyakit yang ada dalam tubuh jemaat-Mu ini, oh aku usir keluar sekarang dalam nama Yesus. Dan aku memperkatakan kesembuhan. Terima kesembuhan-Mu pagi ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ada beberapa juga yang mengalami persoalan di dalam keluarga. Oh hamba berdoa sekarang, Tuhan Kau pulihkan segala bentuk perceraian, perencanaan perceraian. Aku berdoa supaya dibatalkan dalam nama Yesus. Engkau yang memperbarui hati kami. Karena itu setiap umat Tuhan, suami istri yang hari ini dalam konflik, belajarlah untuk rendah hati. Belajar berlomba untuk rendah hati. Bangunlah komunikasi yang baik. Dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa pulihkan komunikasi pasangan suami istri ini. Sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati, dipulihkan. Anak-anak mereka menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Juga berdoa untuk beberapa pasangan yang hari-hari ini sudah menikah sekian tahun tapi belum memiliki keturunan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Apa yang pernah Tuhan lakukan buat kehidupan hamba-Mu ini. Hamba sudah divonis tidak bisa punya anak. Tapi Tuhan berkati. Hari ini aku juga berdoa untuk mereka yang mungkin divonis tidak bisa punya anak. Oh aku percaya mujizat Allah itu menembus segala kemustahilan. Hal yang mustahil menjadi tidak mustahil karena Tuhan yang melakukannya. Di dalam nama Yesus aku berdoa sekarang. Terima mujizat-Mu. Tahun depan anak itu akan lahir. Dalam nama Yesus. Dan saya akan berikan selamat buat Anda. Berikan kesaksian Anda tahun depan. Akan terjadi mujizat lebih demo. Tidak berapa lama lagi kandungan itu akan dibuai dan menjadi subur. Dan Tuhan akan letakkan benih ilahi di dalam kandungan para istri. Terima sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Ku sembah Kau Tuhan. Mari katakan ini bersama. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, amin. Ku
ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita terima doa berkat. Terima kasih ya Tuhan, buat pagi ini kami dikuatkan biar kami menjadi orang yang rajin, tidak terjebak dalam kemalasan. Sebab kami di dalam Tuhan selalu memiliki pengharapan. Oh, kami memiliki pengharapan dan setiap target, apalagi target yang kami bawa kepada Tuhan dan Tuhan yang melakukan dan Tuhan yang memberkatinya, maka target itu akan menjadi berhasil. Satu persatu akan digenapi. Kami cuma berdiri dengan kagum kepada Tuhan karena Engkau Allah yang memberkati hidup kami. Karena itu terimalah berkat Tuhan pagi ini. Hiduplah bersemangat di dalam Tuhan dan lihatlah segala usahamu akan mendapatkan upah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Amin. Wow, senang sekali bisa terus untuk menyampaikan firman Tuhan dengan Anda. Oke, nanti kita akan melanjutkan minggu depan ya di acara Kurenungkan Firman-Mu setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis pukul 6 pagi. Jangan terlambat karena kita mulai dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkati Anda. Amin. Di IG Live Yudi Kusmanto dan IG Live GMS Surabaya Barat. Nah, mari terus kita mengikuti acara ini. Kita akan lanjutkan, kita akan selesaikan kitab Amsal. Saya sudah hitung nanti tepat tanggal 31 Desember selesai kitab Amsal. Nanti bulan Januari kita akan mulai lagi dengan kitab Matius. Kita akan baca per perikop. Wah, ini cukup panjang juga karena per perikop. Ya, saya berharap supaya Anda tetap semangat. Ajaklah keluarga Anda untuk mengikuti ini supaya kita mulai dibangun iman kita dan hidup kita diberkati Tuhan. Oke, sampai berjumpa minggu depan hari Selasa, Rabu dan Kamis. Tuhan memberkati. Bye-bye.